Para anggota kultus pun nampak terlempar dan terhempas ke belakang. Semuanya seketika lenyap layaknya dihancurkan oleh black hole. Dimensi itu pun juga nampak lenyap. Setelah itu kita diperlihatkan Suho yang saat ini sedang ngos-ngosan parah. Suho di sini seakan tidak ingin percaya bahwa semua ini adalah hasil perbuatannya. Sang leluhur kembali menimpali. Dia bilang kalau hasil yang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa Suho lakukan dengan kekuatan miliknya. Suho bahkan disebut sebagai bajingan tak berguna oleh sang leluhur. Suho yang ingin menyangkal dan mempertanyakan tindakan selanjutnya. Tiba-tiba saja merasa kalau tubuhnya kembali gemetar hebat. Suho langsung berlutut di lantai sembari menahan rasa sakit. Di dalam hati, Suho bertanya-tanya perihal apa yang terjadi. Mengapa tenaga dalam miliknya menjadi terkuras parah begini? Sang leluhur yang melihat dampak yang Suho rasakan, akhirnya mulai memahami situasinya. Situasi itu tepat seperti yang sang leluhur harapkan. Suho yang mendengar pernyataan itu, tentu saja seketika menatap sang leluhur dengan tatapan yang tidak senang. Suho bertanya kalau apakah jangan-jangan Suho selama ini sudah masuk perangkap dari sang leluhur. Suho tidak ingin percaya bahwa dia telah ditipu. Suho nampak terus memperhatikan sang leluhur, sebelum dia pingsan sepenuhnya. Di sana nampak wajah sang leluhur yang memasang ekspresi tersenyum licik. Suho tetap bertanya di dalam hatinya, kalau apakah dia telah dibodohi oleh orang ini. Panel sistem kembali muncul dan memberitahu Suho, bahwa Suho telah memburu 124 orang yang termasuk Blood Ghost. Dan Suho juga telah memeras energi di dalamnya yaitu Blood Ghost sebelumnya. Yang karena hal itu, proficiency Heavenly Demon Divine Art pun kini meningkat drastis. Sesaat setelah Suho menerima pesan sistem tersebut, Suho pun akhirnya mulai siuman kembali. Suho nampaknya telah berada di kasur dan dia langsung membuka kedua matanya. Suho tiba-tiba langsung bangun dari kasur, dan dia berteriak karena panik dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun di sebelah kasurnya Suho saat ini, rupanya telah terdapat sang leluhur yang menunggu Suho bangun dari tadi. Suho yang menyadari sang leluhur berada di dekatnya, kemudian bertanya kalau bukankah sang leluhur tadi telah mengambil alih tubuhnya. Sang leluhur menjawab, kalau tentu saja dia telah melakukan hal itu. Apakah Suho berpikir bahwa sang leluhur merupakan orang sampah yang suka berdusta? Tapi Suho ternyata langsung membenarkan pernyataan sang leluhur barusan. Sang leluhur yang dikatai pendusta, kemudian mulai menyebut Suho sebagai orang yang brengsek. Di dalam hati sang leluhur, dia sebenarnya cukup bersyukur akan hal ini. Setidaknya Suho lebih waspada dengan apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun sang leluhur sendiri tidak yakin kalau apakah hal itu bagus atau buruk. Suho kemudian mencoba menggerakkan kedua tangannya. Setelah Suho sadar sepenuhnya, dia pun akhirnya bertanya kepada sang leluhur, perihal mengapa dia sebelumnya dapat menggunakan kemampuan itu. Apakah hal itu ada hubungannya dengan sang leluhur yang mengambil alih tubuhnya sebentar? Sang leluhur berkata di dalam hati, kalau sebenarnya itu termasuk teknik seni bela diri. Tetapi karena penasaran dengan tingkah Suho, sang leluhur pun balik bertanya kepada Suho, kalau apa yang Suho lakukan jika sang leluhur berkata iya. Apakah Suho ingin memberikan tubuhnya secara penuh? Suho dengan wajah yang kesal tentu saja menolak tawaran itu. Sang leluhur balik bertanya, lantas bagaimana pendapat Suho setelah menggunakan kekuatan itu? Suho awalnya nampak terdiam dan tidak menjawab pertanyaan sang leluhur. Setelah itu Suho pun berkata, bahwa sebenarnya dia tidak ingin mengakui hal ini. Tetapi kekuatan yang dia rasakan tadi itu rasanya benar-benar luar biasa hebat. Suho mengaku bahwa itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah dia lihat selama hidupnya. Sang leluhur kembali memberitahunya, bahwa kekuatan itu bahkan belum setengah dari kekuatan Heavenly Demon Divine Art-nya yang sebenarnya. Soalnya sang leluhur selama ini dipanggil dengan julukan Sang Penguasa. Di Jianghu itulah julukan yang mereka panggil ke sang leluhur. Suho nampak mengepalkan tangan kanannya setelah mendengar pernyataan sang leluhur barusan. Sesaat kemudian, Suho pun kembali mengatakan, bahwa dia akan membalaskan dendam orang tuanya.
Dan untuk melakukan hal itu, maka Suho membutuhkan kekuatan penguasa dari sang leluhur. Ditambah lagi agar Suho dapat kembali menggunakan kekuatan itu, maka Suho harus membunuh para Blood Demon dan mengambil energi dalam mereka sekali lagi. Suho bertanya memastikan kepada leluhur, kalau apakah tebakannya tadi sudah benar. Sang leluhur mengiyakan teori yang dijelaskan oleh Suho itu. Jadi jika Suho sudah paham apa yang harus dia lakukan, maka akan sangat bagus jika Suho rela memberikan tubuhnya kepada dia. Suho lagi-lagi tentunya menolak tawaran tersebut. Suho berkata bahwa itu lucu sekali, lebih baik sang leluhur mati untuk yang kedua kalinya saja. Soalnya di situasi ini, Suho lah yang akan menggunakan kekuatan sang leluhur. Suho nampak melepaskan selang yang terpasang di lengannya, meskipun cairan merah muncrat dari sana. Sang leluhur kembali memberitahu Suho, bahwa dia rasa akan cukup terhibur, ketika melihat keturunannya yang membosankan ini berjuang dengan keras. Sang leluhur menerima tantangan dari Suho. Jika Suho memang bisa melakukan itu, maka Suho dipersilahkan untuk mencoba. Suho di sini nampak berjalan keluar dan kemudian membuka jendela kamar pasiennya. Suho berkata di dalam hati, Suho tahu bahwa jika dia melakukan tindakan ini dia akan segera mati, tetapi tetap Suho tidak akan menyerah begitu saja terhadap balas dendamnya. Karena Suho tahu bahwa dirinya bisa menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Suho yakin bahwa hidupnya akan berubah mulai dari sekarang. Alasannya karena Suho telah memutuskan untuk tidak akan menyerah. Setelah Suho berkata seperti itu di dalam hati, seseorang pun tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar pasiennya Suho. Orang itu berkata bahwa dia sempat mendengar, kalau Suho katanya hampir tewas. Suho tentunya berbalik dan penasaran siapa yang datang. Dan setelah Suho melihat orang yang datang menjenguknya itu, Suho pun akhirnya terkejut. Orang itu kembali berkata lagi, ternyata Suho yang dikabarkan hampir tewas itu sepertinya tampak lebih baik dari yang dia kira. Dia adalah seorang wanita berambut biru. Setelah mendengar kabar bahwa dungeon berbahaya telah diselesaikan, mereka pun mulai memanggil ketua tim karena tim manajemen telah memanggil dirinya. Di sana nampak banyak karyawan yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Orang itu kembali berkata kepada ketua tim, kalau ketua manajemen memintanya untuk memeriksa laporan mengenai mutated gate atau gerbang mutasi. Ketua tim membalas kalau nanti dia akan memeriksa laporan itu. Tetapi karena panggilan itu bersifat mendesak, orang itu pun kemudian menjelaskan maksud mengapa dia memanggil ketua tim untuk menghadap. Tujuannya adalah wawancara perihal monster baru yang muncul di dalam dungeon. Karyawan lain nampak memohon maaf kepada klien, karena masalah ini tidak berada di bawah kuasa hukum departemen mereka. Intinya ketua tim diminta untuk menyerahkan semua bahan-bahan yang terkait dengan informasi dari dungeon mutasi itu. Mereka akan mengambil jalan dengan menghentikan semua media yang meliput kejadian ini. Yang lain setuju dengan rencana itu. Sejujurnya, selama ini tidak ada medan perang yang lebih riuh daripada yang terjadi saat ini. Jadi berdasarkan apa yang diminta atasan, lantas apa yang mereka hendak lakukan? Ketua tim menjawab, kalau situasi ini sudah yang ke-8 kalinya terjadi. Sebuah insiden monster yang menyerupai manusia yang menyerap mana dari para hunter. Dan ditambah lagi, sebuah mutated gate telah dikabarkan muncul di sana. Jadi berita pagi hari besok, dipastikan akan sangat menghibur orang banyak. Tentunya ini merupakan hal yang sial bagi departemen. Namun meskipun begitu, mereka juga masih belum tahu betul tentang insiden ini. Rekannya setuju, bahkan para pimpinan itu tidak tahu sesuatu seseram itu akan muncul tiba-tiba dari dalam gerbang. Ketua tim kembali membalas, bahwasanya bajingan dari tim manajemen itu, tidak ada yang melakukan tugasnya dengan benar. Dan memangnya keadaan gerbang bermutasi itu apakah benar-benar masuk akal? Rekannya memang cukup setuju akan hal itu. Tetapi apakah ketua tim sudah mendengar tentang cerita dari seseorang yang selamat dari mutasi gerbang itu? Mendengar kalau ada orang yang selamat, tentunya membuat ketua tim terkejut. Ketua tim meminta rekannya untuk menjelaskan hal itu lebih rinci. Rekannya melanjutkan,
bahwasanya orang tersebut merupakan satu-satunya yang kembali hidup dari insiden itu. Dan parahnya lagi, orang itu adalah orang yang mereka sudah kenal selama ini. Ketua tim pasti mengingat nama ini. Nama orang itu adalah Jin Suho. Mendengar nama Jin Suho, sontak membuat ketua tim melotot terkejut. Bagaimana tidak, ketua tim pada waktu itu dikenal telah memasuki grup D di akademi. Dan grup D telah memenangkan pertarungan saat berduel melawan seseorang di sana. Jin Suho waktu itu telah melampaui Cha Siyun, dan berhasil menjadi murid peringkat atas di akademi yang dia masuki. Nama Jin Suho tentunya membuat ketua tim tak dapat berkata apapun. Rekannya juga menimpali, bahwa dirinya juga sangat terkejut setelah mendengar kabar itu. Sejujurnya dia agak tidak bisa berkata-kata, soalnya dia juga mengira kalau Suho mungkin memiliki sesuatu. Ketua tim seketika memotong penjelasan dari rekannya. Dia bilang bahwa lagi pula, bajingan itu memangnya punya apa yang patut dibanggakan. Ketua tim menolak untuk menerima kalau dia selamat berkat kekuatannya. Ketua tim menganggap kalau hal itu, mungkin saja merupakan sebuah keberuntungan semata. Jadi rekannya dimintai untuk berhenti memikirkan hal yang tak berguna seperti itu, dan lebih baik mengerjakan tugasnya di kantor saja. Tetapi juga langsung dibalas oleh rekannya, dengan memberitahu ketua tim perihal performa departemennya sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi sebaiknya ketua tim yang dikenal dengan nama Hwai Sok, bisa memperbaiki hal tersebut. Hwai Sok nampak ikutan kesal setelah mendengar penjelasan rekannya barusan. Kepribadian rekannya itu juga sangat dia benci. Setelah berkata seperti itu, rekannya pun kemudian pergi dan mengiyakan perintah Hwai Sok kepadanya. Lagian semenjak mereka berdua telah lulus, Hwai Sok selalu saja membawa sebutan sampah, ketika nama Jin Suho disebutkan. Setelah memperlihatkan perdebatan antar dua teman lama, kita kemudian diperlihatkan ingatan Hwai Sok mengenai Jin Suho. Jin Suho yang dia kenal dulunya merupakan anak yang penakut. Tetapi setelah mengalahkan dirinya di akademi dulu, Hwai Sok pun mulai memendam rasa benci kepadanya. Tatapan Jin Suho waktu itu, sangat berdampak dengan dia yang sekarang. Hwai Sok nampak mengambil sebuah rokok, dan dia pun mulai berkata brengsek. Ternyata bajingan culun itu masih berburu di dungeon hingga saat ini. Oke, setelah itu, kita kemudian kembali ke situasi Suho saat ini. Yang datang menjenguknya adalah seorang wanita yang bernama Cha Siyun. Siyun nampak sedikit terkejut, karena mengetahui Suho masih mengingat namanya. Siyun sepertinya membawakan sekotak susu botol untuk Suho. Namun Suho yang diperlakukan seperti itu oleh Siyun, kemudian memintanya untuk pulang saja, soalnya Suho tidak memiliki perkataan yang harus disampaikan kepadanya. Tetapi langsung dibalas oleh Siyun, kalau dia sebaliknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Siyun menegaskan kalau yang dia ingin sampaikan adalah nasihatnya. Siyun bertanya kepada Suho, perihal mengapa Suho tidak pernah sekalipun mendengar nasihat darinya. Siyun sudah lama menyuruh Suho untuk berhenti menjadi hunter. Soalnya Suho di lapangan tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi seperti itu. Harus berapa kali lagi Siyun menegaskan, agar Suho bisa paham dengan nasihatnya ini. Tetapi Suho juga balik merespon, kalau bukankah dia sudah pernah bilang sebelumnya, untuk berhenti ikut campur dalam kehidupan yang Suho jalani. Siyun membalas kalau dia hanya mengatakan sebuah fakta. Karena sudah muak mendengar nasihat dari Siyun, Suho pun tidak peduli dengan apa yang Siyun katakan lagi. Siyun disuruh untuk angkat kaki dari ruangan pasien ini. Namun Siyun juga rupanya sama keras kepalanya. Siyun kembali memberitahu Suho, bahwasanya apakah Suho baru akan sadar, ketika Suho dengan bodohnya sekarat dan hampir mati seperti waktu itu. Siyun ingin mengatakan sesuatu hal penting kepada Suho. Tetapi Suho langsung memotong dan menyuruh Siyun untuk pergi sekarang juga. Suho di sini memberikan tatapan kesalnya kepada Siyun. Siyun yang diberikan tatapan kesal seperti itu, akhirnya tidak tahan lagi dengan rasa khawatirnya. Siyun pun mulai mengerti dan menerima perlakuan Suho padanya. Siyun berkata bahwa dia akan pergi seperti yang Suho inginkan. Mendengar apa yang mereka perdebatkan, sang leluhur kemudian muncul di sebelah kanan Suho.
Sang leluhur bertanya perihal ada masalah apa, dan juga siapa gadis yang garang itu. Suho membalas dan menyuruhnya untuk diam juga. Sang leluhur yang lagi-lagi dijutekin seperti itu, kemudian berkata kalau mulut dan sifatnya Suho itu sangat mengganggu. Singkatnya setelah Siun keluar dari rumah sakit, Siun pun nampak menghampiri sebuah mobil yang terparkir di depan sana. Sang supir kemudian bertanya kepada Nona Siun, perihal apakah pembicaraan Nona dengan orang itu berjalan dengan lancar. Tetapi dibalas oleh Siun, kalau pembicaraan mereka tidak lancar-lancar amat. Sang supir kemudian diam sejenak. Setelah itu dia pun memberitahu Nona Siun, kalau bukankah akan lebih baik jika Nona jujur dengan berkata kalau Nona sangat khawatir kepadanya. Soalnya dia bukanlah orang yang bisa berubah jika diberikan kode saja. Tetapi Nona Siun menyuruhnya untuk jangan mengkhawatirkan hal itu. Siun menyuruh supirnya untuk segera berangkat, soalnya sang supir tadi mengatakan, kalau ride dungeon berikutnya akan dimulai pada saat fajar nanti. Sang supir membenarkan hal tersebut, dan dia akan mulai menyetir mulai dari sekarang. Setelah Siun pergi, kita kemudian diperlihatkan Suho yang sedang melakukan kultivasi. Di sana dia nampak berduduk sila sembari menutup kedua matanya. Sesaat kemudian, kultivasinya pun akhirnya selesai juga. Panel sistem muncul di depan Suho dan memberitahunya bahwa Suho telah memperoleh teknik pikiran energi dalamnya Heavenly Demon Divine Art. Dan ini masih merupakan tipe basic. Melihat apa yang Suho dapatkan, sang leluhur nampak terkejut di sebelahnya. Bisa-bisanya Suho baru mempelajari teknik pikiran saat dia sudah berumur sekian. Sang leluhur berkata kalau Suho sudah sangat terlambat mempelajari teknik itu. Sang leluhur mengaku kalau dia saja, bahkan telah mempelajarinya sewaktu masih muda. Tetapi langsung dibalas oleh Suho dengan menyuruh sang leluhur untuk diam saja. Soalnya Suho sangat ini dalam keadaan yang sangat lelah. Sebenarnya di dalam hati sang leluhur, dia menyebut Suho sebagai bajingan sinting. Bisa-bisanya Suho mempelajari teknik pikiran energi dalam waktu yang secepat ini. Meskipun sang leluhur tahu kalau Suho merupakan keturunannya, tetapi tetap saja, hal itu masih menjadi misteri bagi sang leluhur pribadi. Oke lah, sekian untuk cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.